Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, jumpa lagi dengan anak-anak ya, atau siswa-siswi kelas 5 kita bahas soal-soal harian untuk tema 8 subtema 2. Oke, siapkan tulis anak-anak. Selamat mengerjakan. Anak-anak, kali ini akan kita sajikan buat kamu yang ada di rumah ataupun di mana saja latihan soal ulangan harian untuk tema 8 kelas 5 ya, lingkungan sahabat kita, kemudian subtema perubahan lingkungan. Baik anak-anakku, selamat mengerjakan. Namun sebelum mengerjakan, diperhatikan betul ya perintahnya, petunjuknya, supaya anak-anak paham. Berilah tanda silang atau X pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Oke, sudah siap anak-anak? Ya, lanjut. Kita akan menyajikan soal nomor 1. Perhatikan, hutan sangat penting. Maaf ya, hutan sangat penting dalam menjaga ketersediaan air tanah, antara lain karena A. Akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. B. Daun pohon mampu mengurangi proses respirasi. C. Batang pohon mampu mencegah pemanasan air. D. Hutan mempunyai letak yang jauh dari laut. Oke, itu soal nomor 1. Selanjutnya kita menuju soal nomor 2. Salah satu kegiatan manusia yang bisa merusak hutan adalah A. Mendirikan cagar alam. B. Memburu hewan di hutan. C. Melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Dan D. Mengadakan penelitian di hutan. Oke ya, 2 soal sudah disajikan. Selanjutnya kita menuju ke halaman berikutnya, soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 anak-anak. Proses peresapan air hujan ke dalam tanah dapat mengalami kesulitan pada A. Tanah lapangan yang luas. B. Jalan yang beraspal atau beton. C. Hutan yang ditumbuhi banyak pohon. D. Bukit berpasir lembut. Selanjutnya soal nomor 4. Proses mengalirnya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri dinamakan A. Respirasi. B. Kondensasi. C. Presipitasi. Dan D. Infiltrasi. Baik anak-anak, selanjutnya menuju ke halaman berikutnya pada soal nomor 5. Faktor alam yang menyebabkan kekeringan antara lain adalah A. Penebangan hutan secara liar. B. Kondisi tanah yang berbatu. C. Pembuatan banyak sumur galian. D. Prediksi hujan yang tidak tepat. Ya, ini prediksi ya, bukan prediksi, tapi yang benar prediksi. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Kegiatan di bawah ini yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga ketersediaan air tanah adalah A. Menghindari menanam pohon di depan rumah. B. Membuat lubang resapan biopori di halaman. C. Menampung air hujan di atap rumah. D. Melapisi halaman rumah dengan keramik. Baik anak-anak, selanjutnya soal nomor berapa ini? Ya, nomor 7.
Ada berbagai cara yang bisa dilakukan manusia untuk bisa mendapatkan air tanah, antara lain dengan membuat A. terasering, terasering ya, untuk di sawah-sawah yang berbukitan di tanah tinggi itu. B. biopori. C. sumur. D. bendungan. Selanjutnya soal nomor 8. Kemarau yang panjang dapat mengakibatkan A. curah hujan meningkat, B. air tanah keruh, C. kekeringan, dan D. air hujan menjadi asin. Baik anak-anak, selanjutnya soal nomor 9. Ada apa ini? Manfaat pola lantai, ini yang berhubungan dengan tari-tarian ya. Manfaat pola lantai bagi para penari antara lain adalah A. memudahkan menghadap panggung, C. mempercepat gerakan tari yang dilakukan, B. meringankan gerakan badan, D. memudahkan gerakan penari menjadi kompak. Baik, selanjutnya nomor 10. Pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi pola berikut ini, kecuali A. pola lingkaran, B. pola zigzag, C. pola diagonal, D. pola vertikal. Oke, lanjut anak-anak. Soal nomor berikutnya, nomor 11. Contoh tarian di Indonesia dengan pola lingkaran adalah A. tari kecak, B. tari saman, C. tari manuk dadali, D. tari remo. Nomor 12. Usaha yang dikelola secara sendiri dinamakan usaha A. industri, B. perseroan, C. perorangan, D. produksi. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Iya, Ayah Rudi adalah seorang pemilik toko kelontong. Di tokonya banyak menjual aneka sembako dengan harga murah. Usaha yang dijalankan oleh Ayah Rudi tersebut termasuk bergerak dalam bidang A. industri, B. perdagangan, C. jasa, D. pertanian. Ya, soal nomor 14. Penduduk di sekitar laut yang bekerja sebagai nelayan, sedangkan penduduk di daerah pegunungan banyak yang bekerja menanam sayur. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk di suatu daerah banyak dipengaruhi oleh A. kondisi cuaca, B. kondisi musim, C. kondisi air, dan D. kondisi geografis. Oke, langsung nomor 15. Sosok yang dijuluki Bapak Koperasi Indonesia adalah A. Ki Hajar Dewantoro, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, D. Budi Utomo. Oke, selanjutnya nomor 16. Usaha bersama yang didirikan paling sedikit 2 orang, di mana setiap anggotanya punya hak dan tanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan, dinamakan A. firma, B. persekutuan komanditer, C. koperasi, D. perseroan terbatas. Baik anak-anak, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 17. Kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui A. rapat umum pemegang saham, atau yang sering dikenal dengan RUPS gitu ya. B. rapat akhir tahun, C. rapat umum direksi, dan D. sidang paripurna. Selanjutnya nomor 18. Koperasi adalah usaha bersama yang didirikan dengan tujuan untuk A. membantu pemerintah, B. memberikan pinjaman, C. mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dan D. menyejahterakan anggotanya. Ya,
sampai nomor 18. Selanjutnya menuju ke soal nomor 19 ya. Jenis koperasi yang usahanya berupa menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari dinamakan koperasi A. Produksi, B. Simpan pinjam, C. Konsumsi, D. Jasa ya. Selanjutnya nomor 20. PT Garuda Indonesia dan PT Pertamina merupakan contoh dari, ya bukan dati ya, tapi dari A. BUMN, B. Koperasi Masyarakat, C. BUMS, dan D. Firma. Selanjutnya anak-anak, soal nomor 21. Koperasi dijalankan berlandaskan asas adalah A. Keuntungan, B. Kebersamaan, C. Kesejahteraan, D. Kekeluargaan. Oke. Nomor 22. Tradisi sekaten merupakan salah satu adat istiadat dari daerah Yogyakarta. Tradisi ini selain menjadi kearifan lokal, juga banyak menarik perhatian para wisatawan untuk melihatnya. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang dilestarikan dengan baik dapat A. bermanfaat bagi masyarakat, B. menambah kekuatan negara, C. menimbulkan perpecahan, D. menyebabkan kemacetan. Baik anak-anak, selanjutnya soal nomor 23. Oke, pasangan tarian di bawah ini yang tepat sesuai daerah asalnya adalah tari bedaya dari Jawa Timur, tari Selamat Datang dari Maluku Utara, C. tari Legong dari Kalimantan Selatan, dan D. tari Kipas dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya soal nomor 24. Tari-tarian yang dimiliki setiap daerah di Indonesia menggambarkan A. impian daerah tersebut, D. tradisi dan tata kehidupan daerah tersebut, C. mitos yang beredar di masyarakat, D. tradisi daerah lain yang dilihat ya. Selanjutnya Nana, ini nomor yang terakhir ya, nomor 25 untuk soal multiple choice. Perbedaan adat istiadat dari setiap daerah perlu kita sikapi dengan A. acuh, B. saling menghargai, C. saling membandingkan, D. saling sinis. Oke, baik anak-anak, demikian sajian latihan soal-soal ulangan harian untuk tema 8 subtema 2 ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, menjadi wahana untuk belajar di rumah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.